Saudara, demo menolak tunjangan fantastis anggota DPR pecah. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjawab polemik ini dan bilang tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta rupiah hanya sampai Oktober 2025. Sementara Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI Julius Ibrani mengatakan tetap saja tunjangan rumah DPR tidak masuk logika. Demo menolak tunjangan anggota DPR pecah di berbagai kota. Kemarin, di Medan, Sumatera Utara, mahasiswa dari berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Medan. Massa menuntut anggaran tunjangan DPR dialihkan ke program yang lebih pro rakyat. Tuntutan rakyat yang pertama adalah menghapus tunjangan mewah dari DPR. Kedua, gaji DPR proporsional dengan UMK dan UMP. Itu sudah jelas, teman-teman. Yang ketiga adalah pengesahan RUU perampasan aset dan juga RUU anti korupsi yang sampai sekarang belum mereka sahkan, di mana mereka malah mengesahkan, teman-teman, undang-undangnya tidak ada hubungannya dengan masyarakat, teman-teman. Selanjutnya ada transparansi hasil audit BPK dan KPK. Sebelumnya, di Jakarta, demo digelar di gedung DPR RI Senayan pada 25 Agustus. Demo merembet ke sejumlah kawasan di sekitar Senayan, bahkan sempat ricuh hingga polisi menembakkan gas air mata. Pecahnya demo di berbagai kota menjadi gambaran betapa kecewanya rakyat kepada negara. Di saat ekonomi tidak baik-baik saja, PHK di mana-mana, dan biaya hidup yang tinggi, wakil rakyat justru mendapat begitu banyak tunjangan. Mulai dari tunjangan listrik dan telepon hingga 7 juta, tunjangan beras hingga tunjangan perumahan yang tembus 50 juta per bulannya. Tapi soal ini DPR punya alasan. Mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani, yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Pagi, punya pendapat. Ia bilang tunjangan rumah DPR yang fantastis tidak masuk logika. Persoalan angka itu menjadi sensitif karena dia sebetulnya dalam konteks Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 1, dia menegaskan bahwa setiap proses dan hasilnya dia harus menciptakan rasa keadilan. Itu penting, ini tegas sekali jawabannya, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kalau memang rumah Kalibata dan Ulu Jami belum layak renovasi, kalau memang mau ada tunjangan, maka rumah-rumah itu dijual untuk mengganti tunjangan itu agar tidak di Ciputat tapi lebih dekat lagi, kan itu ya. Wacana ini tidak ada. Jadi ada aset. Aset ini kemudian bukan aset yang menjadi aset profit, asetnya liability loh ini. Pada perawatan, ada security segala macam, ini liability. Kemudian untuk merespon liability ini dalam konteks keuangan, dia menciptakan liability lain berupa expenses, pengeluaran. Ini yang nggak masuk logika. Padahal masyarakat dihadapi pengeluaran dan pajak. Tunjangan mewah anggota DPR kontras dengan kehidupan masyarakat yang untuk hidup sehari-hari pun harus berusaha keras. Tos sih rata-rata 2,5 sampai 300 ya. Kalau kebersihnya paling yang antara 100 sampai 150 lah bersihnya itu ya. Lalu sebenarnya realistis nggak sih Mas dengan pendapatan seperti itu bisa mendapatkan rumah misalnya di Jakarta? Jauh dari harapan. Kalau dengan pendapatan segitu sangat jauh. Kita nggak bisa dipastikan, Pak. Kadang lagi ramai, ya begitu Pak. Kadang bisa mencapai 40 dan kalau untuk mencapai 100 agak sulit Pak. Itu per hari tuh. Iya, ya kita ya terlalu miris ya kalau bagi kita ya. Karena untuk biaya sebegitu kita yang nyari tiap hari aja tuh sulit, untuk mencapai 100.000 aja sulit. Sedangkan dia per bulan 50 juta. Nah, Lalu, apakah penolakan masyarakat atas gaji fantastis DPR bisa mengetuk nurani pemerintah dan wakil rakyat? Tim Liputan Kompas TV.